Dalam rangka HUT Bayangkara ke-79, Polres Lubuk Linggau mengadakan family gathering yang diselenggarakan di halaman Polres Lubuk Linggau. Seluruh bagian keluarga besar Polres Lubuk Linggau antusias mengikuti kegiatan ini. 5, 4, 3, 2, 1. Di Kota Lubuk Linggau dalam rangka memperingati Polres Lubuk Linggau. Dalam rangka memberkati Hari Bayangkara ke-79, Polres Lubuk Linggau menggelar acara family gathering yang penuh keceriaan dan kebersamaan. Acara yang digelar di halaman Mapolres Lubuk Linggau ini berhasil mengumpulkan keluarga besar dari Polres Lubuk Linggau untuk menikmati waktu bersama dalam suasana yang santai dan penuh semangat. Berbagai kegiatan seru pun mewarnai jalannya acara. Dimulai dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh peserta Polres Lubuk Linggau, dilanjutkan dengan senam zumba yang memacu semangat, serta beberapa perlombaan tradisional yang mengundang gelak tawa, seperti balap karung, tarik tambang, serta lomba berhias unik, di mana para pejabat utama Polres Lubuk Linggau berperan sebagai perias bagi para bayangkari. Tidak hanya itu, acara juga semakin meriah dengan pembagian door prize yang disambut antusias oleh seluruh keluarga besar Polres Lubuk Linggau. Kegiatan ini juga turut hadir oleh Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Selatan serta sejumlah awak media yang meliput jalannya acara. Dalam sebutannya, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunaidi SHSIK MIK mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Ia juga menyampaikan bahwa family gathering ini lebih dari sekedar acara hiburan, namun juga sebagai bentuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkokoh semangat kebersamaan di antara seluruh anggota Polres dalam mendukung tugas kepolisian yang dijalankan. Minta tolong tepuk tangan dulu lah buat rekan-rekan semua Polres Lubuk Linggau lah. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sebenarnya udah TR-nya keluar dan mungkin mutasi dari Polres Lubuk Linggau, tapi masih berdedikasi sampai titik darah penghabisan lah. Kita saksikan saudara Dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, Polres Lubuk Linggau sukseskan acara Bayangkara Charity Run bersama dengan penyandang disabilitas. Acara semakin meriah dengan berbagai macam penampilan artis ibu kota. Komoditi yang berasal dari daerah-daerah dari Bengkulu, Lampung, bahkan ada yang datang dari Jakarta. Selain dari komuniti-komuniti lari, di sini juga ada beberapa teman-teman dari instansi, baik dari Batalion Brigif 08 Garuda Sakti, dari Kodim 0406 Lubuk Linggau, Brimob Batalion B, serta juga dari pemerintahan-pemerintahan yang ikut berpartisipasi. Hari ini bukan hanya sekedar kegiatan olahraga, tapi juga merupakan suatu wujud kebersamaan, kepedulian sosial, dan juga semangat membangun dalam meningkatkan perekonomian Kota Lubuk Linggau. Saya selaku Kapolres menyampaikan kepada jajaran saya bahwa kita harus selalu hadir dan jangan pernah lelah untuk melayani masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman di Kota Lubuk Linggau, serta mewujudkan tertib sosial yang tentunya semua itu akan tercipta dengan adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat
dari kota Lubuk Linggau. Para hadirin dan runners yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya acara ini. Akhir kata, mari kita jaga kebersamaan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian di kota Lubuk Linggau yang kita cintai ini. Selamat berlari, tetap semangat, dan kita harus tetap menjaga kota Lubuk Linggau ini menjadi kota yang aman dan nyaman. Dan ini salah satu untuk meningkatkan perekonomian di kota Lubuk Linggau dengan hadirnya 1.500 runner di kota Lubuk Linggau ini. Pertumbuhan ekonomi di kota Lubuk Linggau pada hari ini bisa mencapai 2 miliar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Adit. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kami mengucapkan selamat hari jadi Bayangkara yang ke-79. Semoga jajaran Kepolisian Republik Indonesia, terusus Polres Lubuk Linggau, jaya selalu dan selalu membersamai masyarakat. Gaya presisi. Oh, tentara ini. Lihat dong, ini tentara. Tentara ikut di ulang tahun Bayangkara. Ini sebuah apa ya, Kang? Ini kolaborasi yang sangat baik itu. Betul sekali. Iya. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, pemerintah Kota Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan pawai obor, seluruh masyarakat antusias dan acara terlaksana dengan meriah. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat bersama Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi secara resmi membuka rangkaian pawai obor yang dimulai dari Taman Kurma menuju Masjid Agung Islam Kota Lubuk Linggau. Acara ini tidak hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat tali persaudaraan dan juga mengingatkan kembali akan makna hijrah dalam kehidupan umat Islam. Di dalam sambutannya, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat mengajak seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk menyambut Tahun Baru Islam dengan penuh rasa syukur dan introspeksi. Ia juga menekankan bahwasanya peringatan ini bukan hanya sekedar ritual semata, melainkan sebagai kesempatan untuk merenungkan langkah hijrah Rasulullah SAW yang membawa umat Islam menuju perubahan besar. Pawai obor yang diadakan ini juga memiliki makna yang mendalam. Bagi Wali Kota Lubuk Linggau, obor bukan hanya simbolis penerangan, tetapi juga sebagai lambang harapan dan semangat untuk terus maju.
Dia juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak amal baik serta menumbuhkan semangat sosial dalam menyambut Tahun Baru Islam ini. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunaidi, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyo Broto, Sekda Haji Trisko Devriansa, serta pejabat-pejabat lainnya yang menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung setiap upaya untuk memajukan Kota Lubuk Linggau. Mewujudkan Linggau juara. Hadir bersama kita Forkopimda, hadir langsung Kapolres Kota Lubuk Linggau Bang Aditya, dan Din 0406 Bang Ari Prasetyo, Sekda Kota Lubuk Linggau Bapak Haji Trisko Devriansa, Ketua MUI Mang Asri, insyaallah pelantikan tanggal 9 Mang ya. Lama pemilihan kemarin tapi belum dilantik-lantik. Mewakili dari Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Zulkifli, Ketua Masjid Agung Assalam, Ketua Harian Bapak Haji Lutfi Ishak, Ketua Pondok Pesantren Ustadz Fikri Uswatun, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, insya Allah akan memberi tausiah untuk kita semua Ustadz Muslim kami larang. Untuk replika masjid ya, kami persilakan, kami mohon juga kesediaan nanti kepada Bapak Wakil Wali Kota juga dan juga para penghuni kita dapat mendampingi Bapak. Sekarang P3K boleh tak pakai baju coklat? Boleh. Kalau kamu Wong? Putih Pak. Putih, Pak. Tak boleh? Tak boleh Pak. Kenapa? Baju-baju kaunian. Pak Sekda, apa bedanya mereka dengan pegawai kerjanya sama baik? Mulai Senin ini nanti boleh mereka pakai baju coklat ya? Dak kata kasta. Dak kata kasta gitu ni ngabdi. Gitu. Boleh pakai baju coklat lagi. Jadi ikuti yang lain. Jadi dak kata kasta itu kasta nomor 1, kasta nomor 2 kata sama baik kamu itu nyumbang tenaga pikiran untuk masyarakat melalui pengabdian kalian di Pemprov ini. A few moments later. Tiap sini
Ada sebulan mas itu curang. Penjelasan ada je baik. Ada 15 gram. Ada 1 gram di mata air. Oh, yang pun terombok si cincin ini 2 gram. Maka lebihan ni. Kira jari. Jadi betul. 16 tetap. Lagu itu net. Rombok 1 gram dia dah tira. Jadi anu dulu itu. Kalau no. Pira harga nanti sini kualitas. Pira harga le surah kan di perombok dia. 25 400 balu. Terus dia perombok dia 2 gram. Pira aja segera. Kalian nak cajian sini. Kalian dia. Ajian harga satuan sini dia kali pira 16. Oh dia wah tambah dia. 16 lagi kali 2. 16 lagi ini 16 lagi kali 16 gram wah sekaligus. Setahun. Berarti masuk kalau 15. Boleh. 26 juta 600. Tapi itu puluh kurangi 26 juta je. Iya lah. Itu puluh kurangi 26. 44. Yo, cadangan DP. Selai. Marah selai dengan kan tinggal sisa saja. Ya tetap itu dulu lah dulu. Nak kasi dia CJP rekek urusan itu arak selai dulu doa. Pokok kari 40. Bendungan Waterfront menjadi destinasi wisata yang menarik di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dibangun pada tahun 1941 oleh pemerintah Belanda, bendungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana irigasi, tetapi juga menjadi objek wisata yang menawarkan keindahan alam dan nuansa yang sangat unik. Bendungan Waterfront menawarkan pemandangan alam yang indah dan suasana yang tenang. Pengunjung dapat menikmati keindahan bendungan, melihat air mengalir, dan menikmati suasana sekitar yang sangat damai. Lokasi yang sangat strategis menjadikan bendungan ini sebagai destinasi wisata yang populer di kalangan wisatawan. Bendungan Waterfront juga cocok untuk menjadi referensi liburan sekolah, karena menawarkan suasana alam yang tenang dan juga indah. Anda dapat menikmati keindahan alam, belajar tentang sejarah bendungan, dan melakukan aktivitas outdoor yang sangat menyenangkan. Tim Liputan Selampari TV melaporkan. Iyalah semangat aja yuk. Nih, timer. Dirjen Pendidik Republik Indonesia meresmikan Sekolah Tinggi Agama Islam Arisala yang diselenggarakan pada Minggu 22 Juni 2025 di Auditorium Putra Sohe. Launchingnya Sekolah Tinggi Arisala Musirawas yang diselenggarakan di Auditorium Putra Sohe berlangsung dengan lancar. Terhadir dalam acara tersebut pendiri, pembina, pengasuh pesantren modern Arisala, Dr. Randes Kiai Haji Saiful Hadi MAV BA, dan Dirjen Pendis Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Amin Suyudno MAG, Pimpinan Pesantren Modern Arisala Kiai Haji Muhammad Atik Fakmi LC, Ibu Haja Ruqyah Mansur, Saiful Hadi, Ketua STAI Arisala Musirawas, Ustadz Budi Satriadi LC MPD PhD, anggota Komisi 13 DPR RI,
Haji SM Prana Putra Sohe MM, serta jajaran tamu undangan lainnya. Kiai Haji Muhammad Atief Fahmi LC MAGGR di dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur karena sudah menerima surat izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Arisalah Musirawas. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2025 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Arisalah Musirawas diserahkan langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dirjen Pendidik Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG. Acara semakin hikmat ditandai dengan pembacaan basmalah dan penandatanganan prasasti oleh pendiri, pembina, pengasuh pesantren modern Arisalah, Kiai Haji Saiful Hadi MAVBA, dan Dirjen Pendidik Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG, disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir pada acara tersebut. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya binafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Gunawan bin Maisin, engkau kunikahkan dengan anakku yang bernama Miranti dengan emas kawin 250.000 dibayar dengan tunai. Aku terima nikahnya dengan emas kawin yang tersebut. Aku tidak sarak, aku tidak senang nyengecak aku. Kan aku nak sarak. Mira. Awak kecil jauh weh. Hai. Ada kulit macam. Ada bacok. Rasa apa aja Sama yang ngomong tadi sebelum tadi. Tidak ya? Saatnya kan ide. Ya. sampai kapan dia kita kenal orang? Mama ya. Iya, Mika, minta maaf, Pak. Tadi dulu, tadi ya, ngomong. Jadi oleh karena Melantika minta tolak, minta salah, ya. Memang mereka kan Gunawan tidak menunjukkan talak, tidak nyerahkan. Cuman kami ada hak. Kami tempuh 3 bulan. Ya. Kalau 3 bulan mengedetek koran, otomatis kami tetap masuk ya. Ya, 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan tuh dengan mesin satu bulan begini memanage cara ecek. Ya, ya tahu. Cuma kalau memang 3 bulan tuh memang mengikat na senangko, tidak na istilah ketemu sekali beda sekali bebas sekali lagi dengan apa itu kami ada hak. Kami tempuh 3 bulan. Ya. Kami pun juga kita tahu. Lah kami tahu Pak. Apa kamu ngaku ngomong kuat nih kamu tuh? Terus ada benar-benar tahu tadi. Ngajak uang banyak-banyak. Oleh Miranti minta apa? Boleh Pak. Apa? Kita kan tahu orang semua. Itu haknya. Kita kan tahu yang dari mana antara dia dengan pun tak tahu. Kita kan tahu. Cuma ada ya. Aku tempoh 3 bulan. Ya. 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan memang ibu serangkut ringan. Ya. Topasol aku mau putus nih. Cerai menurut tidak. Cuma aneh kata misal akor segala macam itu kan menurut sah. Sah. Ya, tetap sah. Secara agama sah, ya, cuma di pemerintah oleh karena mungkin tidak pakai buku nikah. Secara agama sah, cara adat sah, diakui. Kalau aturan Islam Sah, kok kan sah? hukum negara. Apa hukum negara ini tidak aku, karena kita dikata ya, makanya. Jadi itulah norma hukum agama kita sah, norma hukum adat kita bisa oleh adat. Jadi itulah tadi minta maaf Pak Imam sudah ada Pak Yusuf. Jadi itulah tadi minta maaf Pak pertama kali jawabannya kami pun juga ada masyarakat. Cuman itu haknya kita kan tahu hal yang terjadi antara Gunawan dengan Miranti kita tahu. Tapi masalah saat
Ini dulu kejagaan ini. Cuma kami tempuh itulah 3 bulan. Jadi apabila 3 bulan mendengar memang ibu dengan sunatku, kami tarik lagi 10 hari, berarti 10 hari. Jadi boleh katakanlah kami tunggu sampai out. Jadi kami catat 3 bulan 10 hari, berdasarkan salah akhir bulan 9. Jadi syarikat tanggal 18, kita ambil 18 berarti tinggal 12 hari di bulan Namika. Jadi 7, 8, 9, 3. Mudah-mudahan itulah nih. Tadi kan pidato tadi. Itulah. Jadi untuk itulah. Jadi kami telah kita minta maaf waktu sebelum Pak Manusi, minta maaf karena kita sangat tahu. Jadi itu memang ada. Jadi kami tunggu sampai akhir bulan 9. Jadi walaupun sekalipun bulan itu 2, kami tetap menunggu keputusan. Nikah tidak ada. Ya. Bapak Ibu hadirin masih akan memberikan. Pasar Bukit Sulap dan Pasar Impres Kota Lubuk Linggau menjadi pasar utama dalam pembentukan perusahaan daerah atau PD Pasar. Menurut Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, kondisi pasar saat ini sangat semrawut, sehingga sangat butuh dilakukan penataan. Tujuan dibentuknya PD Pasar ini juga mengatasi permasalahan pungutan liar atau pungli di pasar. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau Haji Trisko Devriansa sudah memimpin rapat tindak lanjut instruksi Wali Kota terkait pembentukan perusahaan daerah atau PD Pasar ini. Dengan terbentuknya PD Pasar, diharapkan seluruh pasar di Kota Lubuk Linggau bisa lebih tertata kembali. Monyet Bukit Sulap menjadi pusat perhatian masyarakat secara gratis. Setiap sore, monyet-monyet tersebut turun ke tepi jalan untuk mencari makanan. Menariknya, ini membuat menjadi perhatian warga dan juga para wisatawan. Mereka dapat melihat langsung monyet-monyet yang jinak dan juga dapat berinteraksi dengan manusia. Biasanya, warga dan juga para wisatawan dapat menikmati kehadiran monyet ini secara gratis di pinggir jalan. Tak lupa pula, mereka akan membawa buah-buahan seperti rambutan dan juga buah lainnya untuk diberikan kepada monyet-monyet tersebut. Warga dan juga para wisatawan dapat menghabiskan waktu sore dengan melihat monyet-monyet yang turun ke tepi jalan untuk mencari makanan. Wisata yang unik ini tentu menjadi pusat hiburan masyarakat secara gratis. Walaupun monyet-monyet tersebut bisa dilihat secara gratis di pinggir jalan, akan tetapi diingatkan kembali untuk warga yang memberikan makanan kepada monyet-monyet tersebut untuk tetap menjaga lingkungan sekitar. Terpantau untuk lokasi monyet-monyet liar di sekitar Bukit Sulap ini. Begitu banyak tumpukan sampah plastik yang bertebaran di sekitarnya. Dikhawatirkan sampah yang bertebaran di sekitar lokasi tersebut dapat mengganggu ekosistem hutan dan juga ekosistem monyet-monyet itu sendiri. Mari bersama kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan juga menjaga ekosistem dari hewan-hewan liar ini. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.